Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam, Dok. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Dok. Jadi di sini saya akan menyampaikan hasil diagnosis yang Ibu setelah adanya pemeriksaan fisik tadi ya, Bu. Nah, di sini Ibu mengalami infeksi pada saluran di bagian telinga ya, Bu ya. Karena itu saya akan menyediakan beberapa obat untuk Ibu minum seperti paracetamol yang dosisnya 500 mg. Dan ini ada juga obat tetes telinga ya, Bu ya. Saya akan menjelaskan cara pemakaiannya. Jadi yang pertama di sini ada paracetamol, di mana dia untuk meredakan rasa sakit. Di sini dosisnya 500 mg. Nanti Ibu minum 3 hari sekali dan diminumnya sehabis makan. Dan juga di sini saya akan menjelaskan obat H2O2 ini atau obat tetes telinga. Obat tetes ini nanti Ibu bisa melakukannya di rumah. Jadi saya akan menjelaskan prosedurnya. Nanti punten Ibu harus diperhatikan dulu. Sebelum menteteskan obat ini, Ibu harus mencuci tangan terlebih dahulu. Lalu nanti di sini dibuka dan memposisikan badan yang dibantu oleh keluarga ya, Bu ya. Nah, posisinya berbaring menghadap kiri. Setelah itu Ibu angkat telinganya di bagian kartilage atau daun telinganya, Bu. Nanti ditarik ke belakang atau ke atas. Setelah itu diteteskan cairannya ya, Bu. Dan tidak perlu menempel pada bagian dalamnya, tapi diteteskan aja 3 kali agar masuk ke dalam benang telinganya dan ditunggu selama 1 menit ya, Bu. Apakah Ibu apakah Ibu dapat meminum obat tablet seperti ini, Bu? Bisa, Dok. Jika tidak bisa, Ibu jika setelah meminum Ibu mual, tiba-tiba muntah, itu tidak apa-apa ya, Bu. Tapi itu jangan sampai obatnya digerus atau dibubuhkan karena akan merubah dosis obatnya. Karena ini kalau dibubuhkan bisa menyebabkan iritasi, Bu, pada lambung, saluran pencernaan Ibu, juga akan menimbulkan masalah baru. Nanti bisa dicoba kembali ya, Bu, di rumah oleh keluarga juga, maksudnya dibantu oleh keluarga juga, seperti oleh kakak Ibu atau adik Ibu. Apakah Ibu udah menikah? Belum. Ya berarti dibantu oleh keluarga ya, Bu. Ya bisa dicoba di rumah saja. Sekian, Ibu ada pertanyaan lagi? Cukup, Dok. Baik, alhamdulillah. Jadi seperti itu ya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, alhamdulillah. Baik, Ibu, setelah diadakannya pemeriksaan fisik, Ibu ini ada masalah di jantung. Nah, Ibu karena jalannya sering sakit di bagian dada, Ibu di sini saya akan memberikan obatnya. Nah, jenis obatnya itu sublingual, di mana Ibu dapat meminumnya tapi tidak menggunakan air ya, Bu. Jadi hanya ditaruh di bawah lidah. Nah, prosesnya itu nanti obatnya tidak dimasukkan bersamaan dengan air, tapi hanya ditaruh di bagian lidah saja. Nah, ini untuk diminumnya 3 kali sehari ya, Bu. Nah, jadi kalau terdapat gangguan lainnya, Ibu bisa memeriksakan kembali. Jadi harus dihabiskan ya, Bu, obatnya. Baik, Dok. Dan jangan sampai ada yang terlewat obatnya. Harus benar-benar dimakan, dihabiskan, karena dapat menimbulkan masalah apabila tidak dihabiskan. Entah itu pada resistensi obatnya ataupun lainnya ya, Bu ya. Nah, jadi diingat ya, Bu, sekali lagi obatnya hanya ditaruh di bagian lidah diminumnya. Ada yang ditanyakan lagi, Bu? Cukup, Dok, sepertinya. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Baik, Ibu, setelah pemeriksaan yang tadi anak Ibu lakukan, anak Ibu terkena demam ya, Bu ya. Nah, karena itu di sini saya akan memberikan obat paracetamol yang berupa serbuk. Di dalamnya nanti cara pemakaiannya, Ibu buka terlebih dahulu tutupnya, lalu diberikan 50 ml. Kalau tidak bisa menakarnya, Ibu bisa melihat di sini terdapat
garisnya ya Bu. Nanti lalu ditambahkan air. Nah, sesuai garis yang ditentukan ya Bu. Nah, kemudian setelah ditambahkan air, Ibu kocok terlebih dahulu, lalu diminumkan ke anak Ibu. Minumkannya 3 kali sehari dengan setengah sendok makan saja ya Bu. Ada yang ditanyakan sebelumnya Bu? Tidak ada tuh. Baik, seperti itu ya Bu. Nah, di sini juga ada obat untuk menurunkan kekejangan anak Ibu kalau anak Ibu terkena kejang. Nah, ini diposisikan. Nah, di sini juga ada obat untuk menurunkan kekejangan anak Ibu. Boleh ya Bu, punten anaknya disimpan di sini terlebih dahulu. Nanti anaknya dikurapkan terlebih dahulu. Lalu obatnya dibuka terlebih dahulu dan dikeluarkan terlebih dahulu. Lalu dimasukkan lalu anusnya dibuka dan dimasukkan secara perlahan. Lalu ditekan supaya obatnya keluar. Nah, lalu didiamkan selama 20 menit ya Bu ya, agar obatnya menyerap. Nah, di sini diharapkan untuk pemakaiannya itu harus sesudah BAB ya Bu. Juga setelah pemakaiannya harap tidak BAB juga. Dan jadi sebelum dan setelah itu jangan BAB anaknya. Oke, hanya seperti itu saja dari paracetamol dan obat ini. Jangan lupa obatnya diminum ya Bu ya. Dan pemakaiannya juga jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum menggunakan obat ini ya Bu. Terima kasih Dok. Terima kasih Bu. Selanjutnya untuk memberikan obat suppositoria ini, nanti obatnya dipastikan untuk berada di suhu yang dingin, karena jika terlalu lembek akan sulit dimasukkan karena sesuai dengan suhu pada tubuh kita akan meleleh ya Bu ya. Jika menggunakan bantuan, kita akan menggunakan sarung tangan atau mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya, lalu menggunakan sarung tangan. Nah, untuk pasien dewasa ini menggunakan jari telunjuk saja, sementara kalau misalnya untuk bayi menggunakan jari manis. Lalu pasiennya nanti dibaringkan atau dengan posisi jongkok, nanti dibantu untuk meregangkannya, lalu dimasukkan secara perlahan ya Bu ya pada rektumnya. Nanti diinstruksikan untuk pasiennya untuk tetap dalam posisi miring selama 20 menit agar obatnya ini bekerja dengan baik. Nah, untuk pasien yang melakukannya sendiri, nah ini dipastikannya juga untuk obat ini tidak buang air terlebih dahulu. Setelah itu pasien juga harus membersihkan tangannya, mencuci tangan untuk membuka bungkus obatnya. Nah, dengan posisi jongkok atau tertidur miring seperti tadi ya Bu ya yang sudah dijelaskan. Lalu masukkan obatnya ini lembut namun cukup jauh agar pasiennya ini dapat bisa kembali duduk, dan disarankan untuk menghindari buang air terlebih dahulu selama 1 jam ya Bu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim Ibu. Dari hasil pemeriksaan fisiknya Ibu ini juga ada gejala yang tandanya itu mengalami iritasi pada mata ya Bu ya. Jadi nanti untuk obatnya silakan Ibu duduk dengan posisi kepalanya ditenggakkan ke belakang, lalu ataupun Ibu bisa dengan berbaring agar lebih nyaman. Nah, setelah itu saya akan membuka terlebih dahulu area matanya, lalu akan diteteskan obatnya, lalu ditutup dan didiamkan selama 1 menit. Baik Ibu, apakah ada pertanyaan? Tidak Dok. Baik Ibu, selanjutnya untuk obat tetes hidung, dimana sebelumnya Ibu sebelum menteteskan hidung ini harus dalam keadaan bersih hidungnya, dimana untuk kepalanya ditegakkan ke belakang, lalu diteteskan obatnya secara tidak menyentuh
bagian pipetnya, lalu dimasukkan dalam hidung, dan setelah dimasukkan diteteskan, lalu pada posisi ini selama 1-2 menit agar obatnya terserap secara optimal ya Bu ya. Apakah ada pertanyaan Ibu? Saat ini belum dok. Baik, alhamdulillah untuk prosedur obatnya setelah yang tadi saya jelaskan sudah tersampaikan. Apakah ada pertanyaan lagi Bu? Tidak dok. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih dok.